Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dasar-dasar keamanan sistem. Yang pertama ada kriptografi. Kriptografi adalah sebuah kumpulan teknik yang digunakan untuk mengubah informasi atau pesan plain text ke dalam sebuah teks rahasia atau ciphertext yang kemudian bisa diubah kembali ke format semula. Proses yang dilakukan untuk mengamankan sebuah pesan plain text menjadi pesan yang tersembunyi atau ciphertext adalah enkripsi. Terminologi yang lebih tepat digunakan adalah encipher. Yang kedua ada steganografi. Steganografi adalah sebuah ilmu, teknik atau seni menyembunyikan sebuah pesan rahasia dengan suatu cara sehingga pesan tersebut hanya akan diketahui oleh si pengirim dan si penerima pesan rahasia tersebut. Jenis-jenis teknik steganografi, yang pertama ada injection, menampakkan pesan secara langsung. Yang kedua ada substitution, mengubah data normal jadi rahasia. Yang ketiga ada transformasi domain, menyembunyikan data. Yang keempat ada spread spectrum, menyebarkan energi sinyal. Yang kelima ada statistical method atau steganografi 1 bit. Yang keenam ada distorted, perubahan benda yang ditumpangi oleh data rahasia. Yang terakhir, yang ketujuh ada cover generation atau menyembunyikan pesan. Selanjutnya ada enkripsi. Encryption adalah proses konversi teks biasa yang terbaca manusia atau human readable plain text menjadi teks yang tidak bisa dibaca dan dimengerti atau incomprehensible text. Tujuan dari proses encrypt adalah untuk mencegah adanya pihak ketiga mengetahui apa yang sedang dibagikan atau dibicarakan. Kriptografi key ini sendiri adalah karakter-karakter yang digunakan dalam algoritma enkripsi untuk mengacak teks menjadi tampilan random dan juga mampu mengubahnya kembali jadi plain text. Encryption yang baik adalah yang kompleks sehingga tidak mudah dipecahkan oleh sembarang orang. Selanjutnya ada private key. Private key merupakan kode yang dipasangkan dengan public key untuk mengaktifkan algoritma yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi data. Jika public key yang bertugas membantu proses enkripsi, maka private key bertugas membantu proses dekripsi. Private key memiliki fungsi seperti kata sandi password yang dapat digunakan untuk mengakses akun yang kita miliki. Private key akan menerjemahkan informasi yang ditujukan untuk kita dan dikirim ke blockchain sehingga kita akan mendapatkan akses ke data ataupun dana kripto. Salah satu alasan mengapa private key penting adalah karena private key menawarkan tingkat keamanan yang cukup tinggi. Public key encryption adalah sistem enkripsi penyandian yang menggunakan dua kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat. Kunci publik diberitahukan oleh pemilik dan digunakan oleh semua orang yang ingin mengirimkan pesan terenkripsi kepada pemilik kunci. Enkripsi kunci publik atau kriptografi kunci publik adalah metode mengenkripsi data dengan dua kunci berbeda dan membuat salah satu kunci publik tersedia bagi siapa saja untuk digunakan. Kunci lainnya dikenal sebagai kunci pribadi. Data yang dienkripsi dengan kunci publik hanya dapat didekripsi dengan kunci pribadi, dan data dienkripsi dengan kunci pribadi hanya dapat didekripsi dengan kunci publik. Yang terakhir ada kombinasi privat dan public key. Public key dan private key merupakan pasangan kunci yang bertugas dalam proses enkripsi dan dekripsi. Jadi saat private key melakukan enkripsi data, maka public key digunakan untuk mendekripsi data. Hal tersebut salah satu alasan mengapa private key tidak dapat diberikan ke sembarangan orang. Public key dan private key melakukan proses enkripsi dan dekripsi dengan cara menyandikan informasi. Kedua key tersebut bekerja pada dua sistem enkripsi, yaitu simetris dan asimetris. Enkripsi simetris biasa disebut juga dengan private key atau private key encryption. Dalam sistem simetris, proses enkripsi dan dekripsi dilakukan dengan key yang sama. Sedangkan asimetris menggunakan sepasang key seperti public key dan private key untuk keamanan yang lebih baik. Proses ini melibatkan kedua key. Saat public key melakukan enkripsi, maka private key melakukan dekripsi. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa data terlindungi selama transmisi berlangsung. Sekian dari presentasi saya.
Maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.